Salam jumpa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari baru, Jumat 28 Februari 2025, pekan biasa yang ketujuh. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan suci untuk kita di hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berangkat dari situ dan tiba di daerah Yudea dan di seberang sungai Yordan. Orang banyak datang lagi kepadanya, dan seperti biasa ia mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suami dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak merenungkan dua hal penting dalam hidup kita, yaitu persahabatan sejati dan kesetiaan dalam kasih. Dua hal ini berkaitan erat, sebab baik dalam relasi persahabatan maupun dalam pernikahan, kesetiaan itu adalah fondasi utama. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Putra Sirak, kita mendengar nasihat bijak tentang persahabatan. Dikatakan, teman setia adalah pelindung yang kuat. Siapa mendapatnya, mendapat harta pusaka. Persahabatan sejati bukanlah soal berapa banyak teman yang kita miliki, melainkan tentang kualitas hubungan tersebut. Dunia modern seringkali membuat kita terjebak dalam ilusi bahwa semakin banyak teman di media sosial, semakin berhargalah kita. Padahal kitab suci mengingatkan bahwa teman sejati itu langka. Mereka hadir bukan hanya saat kita bersuka cita, tapi juga ketika kita jatuh, rapuh, dan tersakiti. Seorang sahabat sejati tidak akan pergi ketika badai datang. Mereka bertahan bahkan saat kita sedang tidak merasa senang untuk diajak bicara. Itulah sebabnya kitab Putra Sirak mengatakan, ujilah dahulu sahabatmu, jangan segera percaya padanya. Hidup mengajarkan kita bahwa tidak semua orang yang tersenyum pada kita adalah sahabat, dan tidak semua orang yang mengkritik kita itu adalah musuh. Lalu bagaimana kita bisa menjadi sahabat sejati bagi orang lain? Jawabnya sederhana. Jadilah seperti Kristus. Yesus adalah sahabat sejati kita. Ia tidak meninggalkan kita meski kita berdosa. Ia setia mengasihi kita bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Jika kita ingin menjadi sahabat sejati, kita harus belajar untuk mendengarkan, mengampuni, dan mencintai tanpa syarat seperti Tuhan Yesus itu. Bacaan Injil hari ini membawa kita ke ranah yang lebih mendalam, kesetiaan dalam pernikahan. Yesus dengan tegas menolak perceraian dan mengingatkan bahwa sejak awal penciptaan, Tuhan Allah menghendaki persatuan suami istri sebagai sebuah ikatan yang kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus mengembalikan makna sejati dari pernikahan, bukan sebagai kontrak yang bisa diputuskan kapan saja, melainkan sebagai perjanjian kasih yang tak terputuskan. Pernikahan adalah cerminan kasih Kristus pada gereja. Ketika dua insan dipersatukan,
Mereka dipanggil untuk saling mencintai, bukan hanya dalam suka tapi juga dalam duka. Bukan hanya dalam sehat tetapi juga di saat sakit. Bukan hanya dalam kelimpahan tetapi juga dalam kekurangan. Kesetiaan ini tidak mudah. Pernikahan seperti persahabatan menghadapi berbagai tantangan, entah salah paham, kelemahan manusiawi, dan godaan dunia lainnya. Namun, disinilah letak panggilannya. Setia bukan karena pasangan sempurna, tetapi karena kasih Allah menjadi dasar hubungan tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini mengajak kita untuk bercermin pada yang pertama dalam persahabatan. Apakah kita sudah menjadi sahabat sejati yang setia? Ataukah kita hanya ada ketika semuanya baik-baik saja? Yang kedua dalam keluarga dan pernikahan. Apakah sebagai suami istri setia bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam pikiran, hati, dan perasaan kita? Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita diberikan hati yang mampu mencintai seperti Dia, setia dalam persahabatan, teguh dalam pernikahan, dan kuat dalam kasih. Semoga kita menjadi sahabat sejati bagi sesama dan pasangan hidup yang setia dalam kasih Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.